Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Mari gunakan intuisi kamu. Pilih parfum nomor 1, 2, 3, atau 4. Hai, selamat siang semuanya. Ini adalah untuk kamu yang memilih parfum nomor 1. Parfum nomor 1 ini ada 3 oracle seperti biasa. Untuk hasil akhir, aku singkirin dulu ya. Sekarang aku akan buka untuk kartunya. Oke. Pel nomor 1. Semoga ini menjadi resonate ya buat kalian. Hubungan kalian di sini dengan twin flame kalian itu banyak gairah. Kalian tuh sebetulnya adalah memang kalian memiliki koneksi hubungan masa lalu. Ya, justru itu kalian itu memang sebetulnya saling mencintai, namun di sini adalah kalian sifatnya twin flame. Jadi ada kecocokan dari kalian ya. Itu yang bener-bener apa yang kamu suka dia juga suka gitu. Kadang-kadang kalian tuh kayak orang kembar gitu. Nah, twin flame itu memang seperti itu gitu loh. Di sini kalian tuh timbul gairah. Gairahnya adalah kenapa? Kalian tuh ingin bersama gitu loh. Kalau aku tangkap ya, kalian ingin bersama. Namun di sini semua itu kayaknya masih dalam pikiran aja. Jadi ibaratnya kalian sendiri di sini itu gairahnya juga semuanya itu masih dalam pikiran kalian. Even kalau misalnya ada, dia lebih banyak kayak lebih kasih perhatian ke kamu gitu loh. Namun tetap dengan norma-norma yang ada. Biasanya twin flame di sini itu dia ibaratnya gimana ya? Jika kalian ingin bersama, itu pasti ada aja hambatannya gitu loh. Jadi kenapa? Karena twin flame itu memang kayak jiwa kalian. Di sini kalian, kalau aku lihat, kalian saling mengamati. Kalian bisa saja sudah kenal lama. Kalian sudah berbagi pengalaman bersama. Mungkin kamu pernah punya pacar, dia punya pacar. Kalian itu saling curhat atau apapun ya. Saling bercerita, keluh kesah. Kantor gue kayak gini, kantor gue kayak begini. Atau tadi gue ditegur sama bos ini, gue juga gini-gini gitu. Jadi ibaratnya kayak oh ya udah gitu loh, kalian ini ada teman curhat, teman dekat, teman baik, dan sekaligus itu kayak udah kayak kamu mirroring tuh gimana sih gitu loh ya. Jadi itu sebenarnya kayak ibaratnya kalian tuh bisa belajar dari sini. Kalian tuh bisa kayak saling mendeteksi kedewasaan masing-masing. Misalnya ada yang kamu nggak suka dari dia, kamu bisa negor. Atau dia nggak suka, jadi gimana ya, dibilang pacaran juga enggak, tapi dia ada perhatian khusus sama kamu kayak gitu ya. Aku nangkapnya di sini kalian itu saling mendoakan untuk kebahagiaan masing-masing. Sedihnya di situ ya. Sehingga di sini entah aku tuh merasa kayak ketika kalian saling mendoakan, kalian hanya berharap semesta ini tuh bisa kayak memberikan dan mengabulkan, gak semuanya, tapi minimal 1 atau 2 doa itu untuk kebahagiaan kalian ya. Masing-masing kalian memikirkan seperti itu. Twin flame kamu juga seperti itu, saling ingat, saling doa. Koneksi batin kalian itu kuat, dan kalian sampaikan itu gak langsung ke dia tapi ke semesta. Jika kalian bicara sama dia mengenai perasaan kalian itu kayak gimana ya, ini hanya bisa gak sih aku ngomong seperti ini. Kalau misalnya aku ngomong kalian suka, tapi kalian itu ibaratnya kayak takut merusak kenyamanan yang sudah ada. Bukan friendzone ya, bukan friendzone. Twin flame itu lebih kayak oke lah, udah aku anggap saudara gitu lah, tapi aku ada rasa gitu loh. Cuman ya aku nggak mau seperti ini gitu loh. Kalau friendzone itu beda sih. Kamu sih ya udahlah, teman-teman aja, satu ini nggak mikirin, tapi kalian ini saling ada koneksi gitu. Ibaratnya aku suka, kamu suka,
Tapi tidak bisanya kenapa? Bisa jadi sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya pacar, sudah punya seseorang yang diseriuskan, dia sudah punya soulmate sendiri, dan kamu di sini hanya bisa kayak, oke, aku terimalah dengan kondisi ini, gitu. Maaf ya, yang aku ambil energinya nih kayaknya sedih banget gitu. Maaf nih buat kalian yang nomor 1. Kalau misalnya energinya emang ada, komen, oke? Seperti biasa, aku orang yang sentimental gitu. Oke, lanjut. Kalian di sini merasa kayak marah, tapi nggak bisa tersampaikan gitu. Kalian tidak terima dengan keadaan ini, tapi kalian secara badan, secara body, kalian harus menjalani seperti ini. Tapi secara rasa kalian tidak akan melupakan satu sama lain, dimanapun kalian berada, gitu. Aku sumpah aku jadi sentimental guys, dan maaf ya kalau suara aku agak ini, karena aku memang kan nangkep energinya kayaknya sedih banget ini ceritanya. Bismillah. Oke. Di sini koneksi kalian itu ya sangat kuat, dan kalian decide, oke, aku mau jalan sendiri, kamu juga jalan sendiri. Kalau seandainya aku melakukan aksi ini ya seperti passion, seperti gairah, dan aku dengan ego aku, ya kalian ingin sekali gitu loh dengan ego, oke, aku mau ambil kamu, kita kawin lari sama-sama apa gimana, tapi it cannot be happen guys. Gak usah mimpi gitu, karena jika kalian emang twin flame dan kalian soulmate itu keren sih gitu. Tapi kalian di sini kan juga ada pasti yang kalian seriuskan, atau kalian memang merasa dia tuh merasa dia tuh twin flame kamu kadang-kadang, tapi dianya nggak ngerasa. Itu sih seiring proses ya. Jika kalian menemukan tanda-tanda seperti dia mikirin kamu, dia perhatiin kamu dalam hal kecil, dan kalian itu dibilang kalau dia suka juga belum menyatakan, ya itu bisa jadi koneksi twin flame gitu. Dan itu sebetulnya gimana ya perasaannya sebetulnya sih. Kalau aku pribadi di sini lebih kayak mengarah ke kita ubah persepsinya, karena ini tahun 2021 gitu. Yang tadinya kamu baper, kamu apa, cobalah kamu bilang aja, oh iya dia sudah jauh gue gitu. Itu cara paling bagus sih untuk kalian tuh bisa saling terkoneksi, kalian bisa saling terhubung ya. Doa-doa kalian juga biarkanlah semesta itu yang nanti, doa-doa kalian pasti banyak kan, dan semesta itu nggak mungkin akan nggak ngabulin semuanya gitu. Mungkin dari 10 doa mungkin bisa 3 atau 2 yang terkabul, itu pun udah alhamdulillah gitu loh. Jadi jangan kalian memaksakan sesuatu yang akhirnya juga nanti akan merusak ini semua gitu. Karena nih aku lihat sih sebetulnya memang ini sedih, tapi koneksi kalian itu secara emosi, secara passion, gairah dan lain-lain tuh kalian nyambung. Oke. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau ini hanya dari satu pihak untuk memutuskan, kalian nggak akan bisa bersama-sama. Karena di sini itu kalau twin flame itu nggak cuma sekedar cinta, tapi dibutuhkan, ya seperti itu bilang, ada the card to the emperor adalah maturity, yaitu kedewasaan. Kalian mungkin sudah pusing, kalian sudah capek, kalian sudah lelah dengan ini, tapi pasti ada hikmah, itu akan menguatkan kalian. Oh ternyata di dunia ini ada ya kembaran kayak gue, gitu. Kalau aku bertemu dengan twin flame, itu biasanya sih aku anggapnya, oh ya cocok berarti sama gue, temenan juga oke nih, kayak saudara gue gitu. Karena aku punya pengalaman, ya begitulah, agak susah dilupakan, dan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa ngelupain gitu ya. Ego kalian harus diredam di sini. Ego, perasaan itu nggak apa-apa diredam ya, pelan-pelan itu. Tapi kalau ego itu harus kalian tebas. Kenapa? Karena nanti jatuhnya kalian nggak akan baik-baik aja, karena
maksud dia seperti apa, kamu seperti apa, dan jadi porak-poranda. Dan jangan heran, kalian kalau nggak bisa sama ini, kalian masih bisa kok ketemu sama twin flame yang lain, karena bagian dari jiwa manusia itu dipotong jadi bermacam-macam jiwa di dunia ini. Siapa tahu jika ini nggak mau beruntung, ya udah, kisahnya kalau so sad, yang sedih-sedih lah 2021. Oke, kita lanjut ke bagian pembacaan trail oracle-nya. Mungkin beberapa di antara kalian ya, itu ada yang semacam kayak terkendala dari masalah ini, agama gitu ya. Kalau nggak, bukan hanya agama kalau aku tangkap di sini, tapi lebih kayak spiritual kalian tuh berbeda gitu loh. Jadi kayak kalian itu misalnya sukanya hal berbau apa secara jiwa, dan kamu juga secara apa ya, keyakinan kamu juga selain dari agama banyak lah keyakinan yang beda gitu. Nggak semuanya 100% sama kan, kalian nggak 100% kembar ya kan, jadi kan akan dipengaruhi sama yang lain gitu. Oke. Untuk kartu ini spesial, aku tidak profesional guys. Tetapi di sini memang dibutuhkan untuk penggambaran yang lebih detail ya. Jadi aku akan jelaskan, kalian semoga tidak bosan. Untuk kartu ini adalah kartu untuk demise. Oke, apa itu kak? Di sini adalah tanda-tanda kalian juga harus mewaspadai akan hubungan twin flame ini. Kamu harus diminta itu untuk memperhatikan langkahmu untuk menghadapi hubungan twin flame ya. Jangan sampai jika sudah menjadi karmik itu akan susah. Kalian terbelenggu di sini ya. Saatnya kalian harus menebas ego. Di sini ada Queen of Swords. Jadi tidak bisa sesuatu yang kalian cocok tapi stuck, nggak tahu mau dibawa kemana. Sementara kalian mungkin twin flame itu bisa macam-macam ya. Ada yang female, ada yang maskulin gitu kan, feminin maskulin, ada yang cowok cewek gitu. Nah di sini kalian, aku lihat langkahnya itu stuck, berhenti. Ini akan mempengaruhi secara pikiran, emosional, dan ini bisa membuat kamu jatuh. Waspada ya. Aku tidak mau teman-temanku di sini yang memilih pile atau parfum nomor 1 bisa begitu. Di sini dibutuhkan untuk oracle-nya adalah a very climax approach. Pendekatan yang dilakukan itu juga harus smooth. Langkah yang kalian lakukan itu juga harus dipikirkan matang-matang. Kenapa? Kalian di sini sudah tahu kan, hubungan seperti ini tuh akan menjebak gitu loh. Dan kalian itu memang menikmati perasaan ini gitu. Jadi kalau kata aku, kalian di sini harus tetap waspada dan hati-hati. Jangan sampai terjadi egoisme dari satu kalian ya, sehingga membuat ini nanti kamu dianggapnya kayak berapi-api gitu loh, terlalu berapi-api. Karena di sini ya, bisa jadi yang tadi hubungannya normal-normal aja, fine-fine aja, kayak saudara dan lain-lain ya, kalian itu saking emosionalnya ya, ada ini elemennya api, ambisinya tinggi, egonya tinggi. Ibaratnya kalian itu benar-benar fiery gitu loh, kayak fire, kayak oh my god, berapi-api banget dan aku nggak bisa. Ini tolong kalian ditahan, dikontrol ya. Pesan aku dikontrol gitu. Karena hubungan twin flame itu indah, dinikmati enaknya gitu loh. Jangan terlalu dibawa ke
ke dalam perasaan, ke dalam jiwa, pikiran, itu nanti kamu akan downfall di sini. Karena aku melihat entah kamu atau energi dia ini berambisi. Takutnya hubungan ini akan jadi toksik, ya. Biarkanlah seperti ini. Kalian harus saling menetralkan hubungan masing-masing. Ini sedih, tapi takutnya berubah nanti menjadi kepemilikan dan kebencian. Dan aku nggak mau memberikan energi negatif di readingan aku, ya, gitu. Aku nggak pernah mau melihat kalian atau siapapun yang memilih paslon nomor 1, PL nomor 1 itu berakhir seperti ini. Oke? Jadi yang baik-baik tolong diikutin aja, ya. Yang jelek-jelek ya sudah. Biarkanlah ini menjadi pelajaran buat kamu. Catat bila perlu. Dan apabila ini resonate, silakan di like, share, comment, subscribe seperti biasa. Dan ikuti video-videoku lainnya. Semoga tahun baru kalian menyenangkan. Bye-bye. Hai teman-teman, sekarang balik lagi bersama aku di kalian yang memilih pile nomor 2. Seperti biasa untuk oracle itu aku akan taruh di terakhir, ya, pesan-pesannya seperti apa. Kita akan buka untuk keadaan atau energi dari twin flame kamu di sini. Semoga resonate ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Lucu nih ya. Aku buka semuanya. Ada Queen of Pentacles, ada Chariot, ada pergerakan, ada Devil, ada The Tower, dan ada Hangman, Limbo. Oke, Limbo. Oke teman-teman yang memilih parfum atau pile nomor 2. Di sini kalau aku perhatikan ya, hubungan kalian ini adalah ketemunya innocence. Jadi ibaratnya kalian ini spontaneous. Spontaneous dalam arti, oke, mungkin ini teman lama kamu, mungkin ini teman orang baru, dan ketemu langsung klik, suddenly klik ya. Di sini sempat ada kayak hubungan dengan kalian, ada pergerakan, dan ini memang terjadi. Mungkin energinya aku nangkap bisa 3 atau 4 bulan lalu, atau bisa lebih ya, atau bahkan masih berjalan. Oke. Namun, di sini kalau aku lihat kalian ini semakin terikat, semakin ibaratnya kayak aku semakin tidak bisa lepas dengan dia. Aku semakin terperosok jauh. Perasaan kalian masing-masing sudah melekat. Kalian sudah kayak melebur jadi satu. Oke. Even hubungan ini spontaneous dan kalian itu memang tidak bisa disalahkan keduanya kenapa kalian harus bertemu. Namun ikatan ini tuh begitu kuat sehingga itu akan menyakitkan perasaan kalian berdua. Bisa kamu atau bisa dia juga, bisa salah satu ya. Ini kalau aku tangkap energinya bisa, aku sih bilangnya ini maskulin. Kenapa? Karena ini ada sosok ratu dan lain-lain ya. Ini maskulin energinya. Dia atau divine-nya ini maskulin. Even kamu feminin, bentukannya cewek tapi kamu bisa feminin. Dalamannya divine-nya bisa maskulin, Atau kamu maskulin, I don't know. Ya, pokoknya aku nangkap energinya begitu di sini. Siapapun kamu, ya seperti biasa aku suruh komen supaya aku tahu, oh ternyata kamu nih salah satu yang ku ambil energinya gitu. Di sini kalau misalnya aku lihat ikatan kalian itu sangat kuat, sangat mengekang. Kamu udah nggak mau ngapa-ngapain selain kalau kamu kehilangan dia, itu akan menyakiti kamu dan begitu pula sebaliknya. Namun di salah satu ini
karena ini hubungannya adalah spontaneous dan ini memang adalah twin flame, ya, twin flame. Nanti aku, kalau misalnya kalian nggak tahu twin flame itu apa, cacah jiwa, nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya. Aku harus menginformasikan kepada kalian, atau kalian bisa cek lah. Reader lain kayaknya udah lebih jago daripada aku ya untuk ngebahas twin flame. Cuma nanti aku akan kemas semenarik mungkin supaya kalian itu nggak bosen gitu, ya. Apa itu twin flame? Jadi ya bukan bacaan tarot sih, cuman lebih kayak apa sih maknanya kak? Sama karmik tuh apa, sama soulmate tuh apa, toxic gimana gitu ya. Twin flame bisa jadi toxic nggak? Bisa banget. Karmik bisa banget. Di sini, tapi kalau untuk pure energi twin flame itu adalah seperti saudara, ya. Biarpun kamu suka sama dia, tapi ada aja halangannya, entah dia kamu masing-masing sama. Cewek sama cewek, cowok sama cowok, atau kehalang, pasti ada kehalangnya deh. Dia udah punya istri, kamu udah punya pasangan, dan lain-lain, ya kan? Dan di sini mungkin karena kalian saling terikat dan saling menyakiti, akhirnya kalian tidak bisa bersama secara batin, maka hubungan kalian ini runtuh. Ya udah begitu aja. Hancur, ya. Kalian energinya sedih di sini. Kalian nggak bisa. Aku nggak terima deh. Kayaknya baru beberapa kemarin yang lalu, aku merasakan kebahagiaan. Aku bisa ada pergerakan. Aku bisa lebih dewasa. Itu yang kalian dapat pelajarannya. Kalian lebih dewasa. Dan di sini kalian menahan diri masing-masing, berkorban supaya tidak saling menyakiti. Ya, lebih baik kalian memikirkan pasangan kalian tuh hanya dalam pikiran saja. Kalian terikat, mau maju mundur juga kan susah. Jika kamu maju, dia juga ibaratnya kayak, ya kalau dia respon, kalau seandainya dia mau bergerak ke kamu, iya kalau kamu mau terima, gitu kan. Jadi agak serba salah dan serba kayak ya maju mundur salah lah, kayak filmnya Dono Kasino Indro. Aku fans berat sama DKI, oke? Aku nggak mau bawa readingan itu jadi kayak sedih, makin terpukul kalian ya. Jadi aku harus kasih motivasi, gitu ya. Di sini pokoknya kalian itu tidak bisa maju mundur kena gitu, susah. Jadi kalian harus ibaratnya berdiam adalah lebih baik, gitu. Sekarang aku mau ngebuka sih untuk energinya. Oke. Tuh, ada past life relationship. Ini yang membuat kalian terbondage, teman-teman, terikat. Jawabannya kalian di masa lalu, ya. Kalian benar-benar kayak sudah terhubung. Kalian ada sepasang kekasih. You have known each other before. Selain di kehidupan ini, kalian itu adalah seorang kekasih. Catat, di kehidupan sebelumnya, bukan mantan, tapi di kehidupan sebelumnya, sebelum kalian lahir lagi sampai tahun 2021. Jadi bisa aja tahun 1880, tahun zamannya Menara Eiffel belum berdiri gitu, bisa aja. Kalian ini adalah seorang past life kalian ini memiliki past life relationship dan kalian memiliki hubungan. Itu sudah fix. Kenapa di sini ada boundaries, ada ikatan yang kuat, dan kalian di sini akhirnya kenapa? Limbo, bingung, mau berkorban mau gimana, ya kan? Kalian sudah berkorban banyak, kalian sudah mungkin udah dibejek sama pasangan masing-masing, tapi ini kuat boundariesnya. Sampai kapanpun ini akan tetap boundaries. Sekarang dari kalian gimana menyelaraskan antara body sama mind kalian, soul kalian untuk move on. Karena ini tahun 2021, men. Gitu kan? Hal yang sudah lalu itu bisa dirubah sekarang. Dan aku mendapatkan kartu cantik ini, nomor
14. Fairy. Ini adalah fairy-nya. Ini adalah peri-peri cintanya yang membuat kalian semakin gimana ya? Sebenarnya dasar dari hubungan ini, kalian akan mendapatkan enlightenment atau pencerahan. Ya, lepas dari bondage ini, kalian akan mendapatkan pencerahan. Pencerahannya itu, kalian lebih bijaksana, menerima, dan kalian itu ibaratnya menerima suatu kejadian yang sebenarnya ini dirasakan masing-masing individual ya. Jadi sesuatu yang bersifatnya itu tinggi, yang sifatnya itu lebih dari sekedar perasaan, lebih dari sekedar pelajaran, dan lebih dari segala-galanya. Ini adalah kalian ya, bersama twin flame kalian, pelajarannya kalian itu bisa naik level up secara spiritual ke dari yang low to upper. Jadi kalian lebih high, kalian lebih wise, lebih wisdom, lebih kayak oke, mungkin gue limbo di sini, tapi berkorban itu nggak ada jeleknya gitu loh. Kalian lebih meningkatkan sisi spiritual kalian. Ini dicatat, ini bagus loh. Ini cerita kalian bagus. Even ada sakit, tapi kalian di sini mendapat pencerahan. Lalu kamu di sini ya, ketika kamu sudah mendapat pencerahan, kamu gak akan bingung. Kamu bisa move. Gitu ya, teman-teman. Tuh. Kartu terakhir adalah adjustment are required. Penyesuaian, penyelarasan, ya. Baik secara energi, baik secara fisik, baik secara body, mind, soul, itu harus seimbang. Aku bilang ya, boundaries ini itu akan lama hilangnya. Tapi kamu bisa mengalihkan. Ikatan ini memang ada. Tapi kamu bisa tidak galau karena perinya ini peri hutan, oke? Very forest gitu loh. Jadi dibutuhkan kelarasan. Bumi kan terdiri dari hutan, laut dan lain-lain, ya kan? Dikala kamu di sini, kamu akan mendapatkan cahaya. Biasanya kalau kita di hutan malam-malam nggak ada penerangan, itu adalah pencahayaannya bintang-bintang, oke? Kayak bintang-bintang. Jika kamu ingin move on dan tidak terlalu terjebak, berdoalah pada malam hari. Bagus-bagus kalau bulan purnama muncul di sini, ya. Dengan begitu kalian secara spiritual, kalian secara jiwa, kalian tuh bisa menyeimbangkan semuanya. Apa yang sudah berlalu itu adalah suatu pelajaran dan kamu akan mendapat pencerahan di sini. Sekarang bagaimana di kehidupan 2021 di awal tahun ini kamu bisa mengadjust, membalancing semuanya. Ya, jadi pesannya itu tidak usah dilupakan gimana-gimana, terlalu keras, terlalu kalian sakit hati, dengki atau gimana. Oh ya, enaknya pasangannya dapat lo, gue nggak dapat apa-apa. No, doakan yang terbaik untuk dia. Dan dia akan mendoakan yang terbaik buat kamu. Jadi kalian sama-sama dewasa, kalian mengerti arti hubungan itu lebih berarti dari sebuah cinta. Oke? Jika kalian memang cocok, resonate, ini akhir pembacaanku untuk file nomor 2. Dan aku mau lanjut ke file nomor 3. Semoga resonate. Teman-teman kalau oke, di like, share, subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke? Kalau enggak aku marah, enggak bercanda ya. Kalian silakan subscribe. Bagi-bagi aja deh ke teman-teman kamu ya, kalau misalnya emang resonate. Oke, bye-bye. Hai, selamat datang kembali ke channel aku untuk file nomor 3. Ini kunci kamu untuk file nomor 3.
Oke. Di sini ada 3 oracle di atas. Untuk pemilih parfum nomor 3, ini aku sembunyiin dulu di sini supaya kalian bisa mendapatkan pencerahan di akhir video. Oke. Kita akan buka gimana sih energi twin flame kamu. Hubungan kalian tuh gimana? Oke, ada The Hermit, belum apa-apa. Tahun 2021 udah The Hermit aja, bos. Ada Knight of Cups. Ada mental conflict. Oke. Ada Three of Pentacles. Ada Contentment atau Ten of Pentacles. Dan di sini ada Ambition. Oke, aku jelasin di sini ya. Kalian dalam hubungan ini mendapatkan suatu kebijakan. Kalian di sini memang modenya apa? Modenya kalian mungkin sedang diam-diaman atau kalian sudah tidak terlalu lengket dengan twin flame kalian. Ya, tapi kalian tetap care. Kenapa? Karena kalian sudah merasa dan sudah menerima bahwa memang segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan. Ya. Kamu di sini memiliki perasaan yang full kepada twin flame kamu. Namun, jika kamu melakukan itu, kamu terlalu memikirkan dan itu akan menyakitkan diri kamu sendiri. Ini lebih ke mental ya, lebih ke mental blocking dan mental illness aku bilangnya. Takutnya nanti menjadi sebuah ambisi kalian. Ini bagusnya adalah kalian mengontrol itu. Kalian dari sisi controlling, kalian tahu, oh ya dia twin flame aku gitu ya. Aku cerita singkat nih, jadi pakai bahasa manusianya gini. Kalian itu semacam orang yang sudah paham atau kalian memiliki sisi intuisi yang tinggi bahwa aku sudah mengetahui bahwa kalian ini adalah dia atau siapapun yang dekat dengan aku ini adalah twin flame. Twin flame aku tidak bisa lebih dari itu. Kalian menyadari itu, ya. Di sini aku lihat energinya maskulin ketemu maskulin, ya. Bisa jadi twin flame kamu ini cowok sama cowok, bisa jadi. Jadi kalian tidak bisa bersama. Ini mau aku ketawain, aku mau gak bercanda guys. Aduh, aku bisa dimarahin ini, bisa diansap gue. Dan di sini ya, jika kalian jeleknya adalah jika kalian mungkin tidak bisa mengontrol, itu akan jatuh ke mental konflik atau masing-masing kalian memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk mendapatkan entah bagaimana dengan kegilaan kalian. Itu bisa terjadi mental konflik dan itu tidak baik kalau menurut saya. Ya, mental konflik gak ada yang baik gitu loh, kecuali kamu kalau bisa ada mental konflik kamu bisa alihkan ke hal-hal lain, itu it's okay, semacam kayak candu gitu, tapi candunya ke positif. Di sini kamu berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan twin flame kamu ya. Jadi sisinya tuh kamu profesional aja di depan dia, kamu tuh profesional, kamu tuh cool gini-gini, tapi kamu ada hasrat dan kamu ada memikirkan gimana ya twin flame aku nih. Kamu seakan tidak peduli dengan dia. Oh ya biarin aja, dia aja yang peduli sama aku. But no, you cannot do that. Kamu nggak bisa kayak gitu. Aku tahu kok, ini kerasa energinya. Ini cowok sama cowok lagi. It's okay, twin flame itu nggak ada masalah. Mau kamu cowok-cowok, cowok-cewek, cewek-cewek, cowok-cewek, it's okay, terserah. Whatever. Yang penting kalian secara jiwa itu beda ya. Divine ada feminin dan maskulin. Di sini aku lihat sih satu feminin, satu maskulin. Ini lebih ke feminin, ini lebih ke maskulin. Oke. Jadi aku hanya bilang kalian di sini itu saling nyaman, ya, saling nyaman. Namun sisi-sisi lainnya adalah kalian ini juggling, ibaratnya kadang-kadang konflik, kadang-kadang oke, kadang-kadang konflik, kadang-kadang oke. Jadi juggling gitu loh hubungannya, kayak kucing sama anjing gitu loh. Gimana sih? Jadi kayak kadang-kadang kalian bisa akur nih kayak kucing sama kucing, besok-besok salah satu jadi anjing. Maaf nih, aku bukan bicara kotor ya, tapi memang dengan hewan secara harfiah, anjing dan kucing, atau apa, anjing sama burung, kucing sama burung gitu. Ya. Di sini bacaanku ini biasanya sih mudah-mudahan ada yang resonate sama kamu. Kamu bisa komen, jangan lupa siapa yang komen berarti itu yang kutarik energinya.
Oke, ini bisa cowok sama cowok ya. Bisa juga ya kalau misalnya satunya female ya, tapi bentukannya cowok itu boleh, atau ya normal aja. Kamu tetap menjaga ini. Kamu sudah mengetahui mungkin bahwa dia sudah ada yang punya di sini ya, dari sisi, karena ini adalah hubungan dengan orang ya. Selain kalian itu menjaga hubungan baik, dia juga memiliki hubungan dengan yang lain. Sudah punya pacar, sudah punya istri, sudah punya suami, seperti itu. Di sini kamu merasa nyaman. Nyamannya itu gimana? Dikala kamu ada dia, kamu tuh seneng, kamu bahagia, kamu kayak nggak mau pulang ke rumah, kamu sedih kalau misalnya dia pulang kembali ke kehidupan normalnya. Bisa aku bilang nggak sih kayak hubungan kalian tuh kayak di awang-awang aja gitu, tapi secara realita itu menyakitkan, karena ini mengandung salah satu dari kalian itu berpikirnya terlalu keras gitu. Jadi kadang-kadang tidak dibawa slow saking kalian tuh perhatiannya. Dan ini ada yang lebih dominan ya, yang wisdom ini, yang male gitu. Ada yang lebih ganas, ada yang lebih kalem gitu ya. Lucu sih. Dan ini tuh memang seimbang. Kalau kalian nggak ada salah satu, itu nggak bisa. Ini harus saling mengimbangi. Intinya mengimbangi itu adalah kalian ada di saat salah satunya membutuhkan, dan kalian akan memberikan. Ini lebih ke kayak advice, lebih ke bantuan, lebih kayak sesuatu yang bersifat materi itu bisa dilakukan. Kadang-kadang kalian juga bisa kok kasih hadiah, ataupun dia juga akan kasih apa kalau dia ada gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang indah. Gimana pun twin flame itu nggak bisa dilihat dari sesuatu yang kayak oke, aku cuman tahu pokoknya aku suka, aku pacaran. No, tidak seperti itu. Ini adalah hubungan seperti relationship, lebih dari cinta, lebih dari sayang, dan lebih dari semuanya. Nanti aku akan buat untuk video mengenai twin flame di sini. Tapi itu mungkin sebagai kayak pencerahan aja sih. Jadi kalian bisa tahu tuh apa twin flame, apa itu soulmate, apa itu karmic ya. Di sini sih aku bilang pertahankan hubungan ini. Tapi jangan sampai salah satu dari kalian atau kamu yang mereading ini masuk terlalu dalam ke kehidupan ya, kehidupan pasangan kamu atau twin flame kamu. Aku belum bilang pasangan, maaf, aku bilang twin flame. Jadi kalau misalnya ini kamu terlalu dalam, itu akan memberatkan kamu. Kenapa? Karena dia juga tidak bisa dikontrol 100% oleh kamu kan. Dia masih memiliki pribadi dari dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bisa dikit-dikit kamu kontrol juga, kamu suruh ini itu. Even dia iya, tapi dia gimana ya, karena ini lebih kalah, lebih lemah gitu. Jadinya nanti kamu gondok sendiri kalau dia nggak ngikutin ya. Lalu pesannya apa? Honeymoon. Gini, honeymoon di sini dalam arti bukan berarti aku suruh kalian kawin lari atau honeymoon bersama, tapi nggak apa-apa. Kalian dengan twin flame kalian, dengan pasangannya, atau kalian dengan pasangan kalian ya silakan aja. Kalau mau refreshing atau kalian punya waktu berdua jalan-jalan doang, itu it's okay, nggak masalah. Ya kan? Gak ada yang larang orang jalan-jalan, toh namanya juga kalau orang bilang temen sama temen, orang ketemu orang teman kantor atau gimana. Kalau misalnya lebih baiknya kalian memang mengajak pasangan masing-masing, ya it's okay, itu lebih baik gitu loh. Tapi kan ya di luar sisi itu kan kalian mesti ada privacy. Ya mungkin banyakin aja kayak ngobrol. Itu yang juga honeymoon sih. Kalau aku sih gini ya, kalau aku mikir kalau misalnya honeymoon itu nggak mesti harus ke travel, mesti harus kemana. Tapi gimana caranya kalian tuh memiliki quality time berdua gitu. Kalian bisa ngomong lah, masalah kamu gimana dengan si pasangan kamu, masalah aku gini, aku algi. Ya pokoknya casual thing aja. Jangan berat-berat lah ngomongnya. Ini ada nomor 15 ya. Secara oracle nomor 15 itu apa? Di sini memang karena tidak ada petunjuknya. Kalau untuk nomor 15 di sini itu lebih seperti kayak kalian harus defense, harus mempertahankan. Oke? Kan aku bilang kalian ini adalah cacah jiwa. Jika kalian hilang satu, ya kan?
itu nggak akan imbang, nggak ada yang asik lagi gitu, nggak ada yang balance di hidup kalian. Jadi kalian ini memang adalah klik twin flame. Kalau satu kalian nggak ada, kalian tuh kayaknya udah mati gitu. Ya nggak sih? Jadi ini dia penting, dia akan menjadi bayangan kamu dan kamu juga menjadi bayangan dia, tapi tidak bisa bersama karena bayangan itu di bawah, kamu di atas yang nginjek gitu. Bahasa aku kasar, aku nggak tahu deh, semua reader lain ada yang sekasar aku nggak sih bahasanya, mohon maaf ya guys, tapi emang aku spontan orangnya. Di sini tuh defense, jadi kalian tuh memang harus ada kayak apa namanya ya, harus ada kayak mempertahankan sesuatu masing-masing, menjaga privacy, oke? Tidak boleh melewati privacy. Yang twin flame kamu, udah twin flame kamu siapa, udah punya istri, udah punya suami, udah stop. Hanya untuk dikala kamu dan dia bicara masalahnya cuma casual, gak bisa lebih, oke? Kamu harus memperhatikan juga sekitar kamu. Apakah dari kalau kalian terlalu dekat, ada yang cemburu, ada yang tidak suka, ya kalian harus ingat itu untuk menjaga ini. Harus well prepare, harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau misalnya suatu saat kalian memang putus atau tidak berhubungan, itu tidak masalah, nggak usah diambil pusing, karena kemanapun, namanya juga cacah jiwa, itu nggak akan kemana-mana dia akan baik-baik aja selama kamu juga baik, oke? Ini akan bisa dilewati ya. Jika memang terjadi sesuatu, harap dikomunikasikan ya, dikomunikasikan supaya tidak juggling, kemudian dikondisikan ya. Jangan sampai ini menjadi mental konflik di antara kalian berdua. Sekali lagi ada Nine of Swords, yaitu mental konflik. Di sini jangan sampai terjadi, karena hubungan ini itu dibangun dengan base kepercayaan, base kayak saling tolong menolong, membantu ya, dengan orang yang kamu spesialkan ini. Jangan sampai rusak, ini hubungan indah. You know what? Ini ada pesannya, believe in the impossible. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa aja menjadi mungkin. Namun bukan menjadikan kita seorang pemimpi yang halu gitu loh. Sesuatu itu bisa mungkin dalam arti aku tangkap di sini itu adalah sebuah hubungan. Hubungan kalian ini memang adalah sebuah hubungan twin flame. Kalian bisa mengetahui batas-batasnya juga, ya. Bukan berarti, oh itu kartunya Camilla, believe in the impossible, berarti sesuatu yang aku misalnya gini, nggak mungkin nih jadian sama dia. Itu bisa aja kalau aku nekat. No, aku nggak ngajarin kayak gitu. Believe in the impossible adalah segala sesuatu yang kamu tidak percaya bahwa dia twin flame kamu, bahwa dia twin flame kamu, itu adalah benar twin flame kamu, dan kamu di sini memang kondisinya seperti ini, gitu loh. Bukan berarti dia orang yang klik datang, kenal, tek langsung kamu cocok. No, nggak, gitu loh. Jadi hubungan kalian ini akan fun-fun aja. Percayalah, hubungan kalian di sini twin flame-nya itu udah ibaratnya udah bisa diangkat ke highest level secara spiritual, ya. Karena dia juga sudah menyadari kamu twin flame-nya dia, dan dia juga twin flame kamu. Jadi kalian sudah sama-sama saling menyadari dan juga mengilhami, seperti itu. Gak ada yang salah dari bacaan ini, dan kalian tidak salah memilih pile nomor 3 karena kisahnya adalah sesuatu yang indah, abadi, peduli, dan kalian itu benar-benar saling memperhatikan. Kalian bisa menjaga keseimbangan dari hubungan ini. Ibaratnya kalian sama-sama tahu diri, sama-sama saling defense, punya pertahanan tanpa mengganggu privasi masing-masing. Hubungan ini jalan. Ini bacaan bagus. Congrats yang pilih pile nomor 3 atau parfum nomor 3. Kalian itu adalah twin flame dan pasangan twin flame yang hebat, oke? Tetap menggunakan akal logis kalian, jalan hidup masing-masing, dan jagalah komunikasi dengan twin flame kalian, karena dengan menjaga komunikasi kalian bisa saling membantu dan memahami satu sama lain, dan dia juga bisa jadi motivasi kamu. Oke, sekian pembacaan dari aku untuk file nomor 3. Semoga tahun baru kalian menyenangkan. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Oke, bye-bye. Selamat siang semuanya.
teman-temanku di sini yang memilih pile terakhir atau parfum nomor 4, ini adalah oracle kamu yang aku akan buka terakhir, dan ini adalah bacaan dari twin flame kamu. Energi kalian tuh kayak apa sih? Apa yang bisa didapat? Aku harus gimana ini, Kak? Ini untuk pembaca pile nomor 4. Aku buka langsung ya. Di sini ada King of Pentacles. Oke. Ada Six of Swords, ada ikatan, ada Six of Pentacles, Four of Swords, oke, Seven of Swords, dan ada Four of Cups. Oke. Aku bisa bilang nggak sih hubungan kalian di sini itu agak hambar dan ya sudah gitu aja gitu loh. Sakit hati pasti ada, karena di sini ada boundaries juga, ada defense juga, ya kan? Nah, di sini aku akan menginformasikan sama kamu. Oke, kartu udah kebuka. King of Pentacles. Secara kalian ini, secara energi, kalian ini memiliki sesuatu yang bersifat materi, ya, yang sama. Ibaratnya kalian suka hobi yang sama. Bisa juga kalian itu suka hal yang ibaratnya kayak yang bisa kamu pegang. Nih, misalnya gini, aku tuh suka mainan PUBG misalnya gitu. Oh ya, aku juga suka gitu. Aku suka beli handphone, iPhone gitu. Iya, aku juga suka nih koleksi iPhone. Bisa seperti itu ya. Jadi lebih kayak kalian itu sudah sama-sama settle. Kalian sudah sama-sama, orangnya juga sudah settle, kamu juga sudah settle dalam sisi pekerjaan maupun secara sisi perasaan. Ya, sudah komplit. Tapi di sini memang kalian itu diciptakan adalah untuk melengkapi perasaan masing-masing, karena kalian di sini adalah orang pekerja keras dan dia juga pekerja keras, sehingga kalian ditemukan dalam ikatan twin flame itu untuk mengimbangi perasaan masing-masing, bukan hanya untuk mengejar sebatas materi. Di sini ada ikatan. Ikatannya itu apa? Kalian tuh sama-sama kayak saling memberi dan menerima, take and give gitu. Jadi aku bilang ini adalah untuk yang nomor 4, hubungan kalian balance. Balance-nya bagus. Awalnya, aku bilang awalnya bagus balance-nya. Tetapi di sini karena kalian itu berimbang, kalian itu merasa saling spesial satu sama lain, hingga dikala kalian sudah menjalani ini, ya, kalian itu akan merasakan kelelahan. Kelelahannya dalam arti, aku tidak tahu membawa hubungan ini kemana. Bisa aja dia adalah orang yang lebih tua dari kamu, atau kamu lebih tua dari dia, bisa jadi seperti itu. Energinya adalah energinya, ini aku tanggapnya adalah maskulin, full maskulin, ya. Bisa juga sih kalau kamu female tapi maskulin juga, ininya. Kayak aku ini kan maskulin ya, jadi kalau ngomongnya agak tomboy gitu. Bisa jadi kalian seperti lebih dominan. Lalu di sini kalian itu knowing each other. Mungkin kalian juga sudah tahu, mungkin dia tinggal di mana, keluarganya kayak apa, baiknya sama kamu, tapi kalian ya tidak jadi. Kenapa? Karena ya itulah hubungan twin flame. Tidak semuanya itu bisa bersatu. Tidak semua bisa bersatu. Dan di sini kalian itu ada jarak. Ada menjaga diri masing-masing, privasi masing-masing. Dan itu melelahkan kalian, ya. Jadi seakan-akan kalian itu kayak kehilangan semangat, kalian kehilangan sesuatu, kalian merasa aku nggak bisa open lagi nih buat yang lain, gitu. Salah satu dari kalian tuh akan memblocking diri. Misalnya dia sudah punya kekasih atau sudah punya seseorang yang soulmate, aku bilang. Kamunya di sini belum, ya. Kamunya tuh nggak terima tawaran dari orang lain, even banyak yang di luar kamu. Kamu hanya tertuju sama dia, mau sampai kapan? Atau kamu sudah punya yang lain, ya? Sudah punya yang lain juga, dia juga belum, atau mungkin kebalikannya, dia belum, gitu. Atau kalian sama-sama sudah memiliki sesuatu, sudah memiliki pasangan, namun di sini kamu kehilangan gairah aja. Kamu kehilangan gairah untuk dengan pasangan kamu kehilangan gairah. Masing-masing kehilangan gairah dengan pasangan masing-masing. Itu nggak bagus loh. Itu sangat nggak bagus. Kalian harus di sini berpikir bagaimana.
Privacy is privacy. Dikala kamu atau dia memiliki pasangan, udah stop. Bukan ranah kalian juga, kan gitu. Ya. Kemudian di sini yang penting kalian balancing, saling memberi, saling memperhatikan. Mungkin aja ada kecemburuan dari pihak pasangan masing-masing, bisa jadi. Padahal hubungan kalian ini cuma kayak hubungan saudara. Tapi kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. No excuse, yang penting lo deket sama itu orang, gue nggak suka sama tuh orang. Ada yang kayak gitu. Jadi di sini kalian tuh kayak membatasi komunikasi, membatasi hubungan, membatasi segala sesuatunya tidak lepas, sehingga kalian tuh merasa lelah dan udah ya udah gitu loh. Tapi kalian di sini tuh kayak juga kehilangan gairah. Ya kamu kehilangan sebagian diri kamu, ya gimana? Kan gitu. Ini strong banget ini energinya. Aku nggak tahu, tapi ini bukan kisah twin flame aku sih. Kisah twin flame aku sudah fine saja. Sudah lupa, nggak ada twin flame. Sekarang mau cari soulmate gitu. Soulmate itu ya lebih enak lah nemenin kita gitu kan. Nah, di sini dimana jika kalian merasa lelah, kalian merasa tidak ini, cobalah dibangkitkan lagi lah untuk sisi gairahnya. Supaya kenapa? Karena jika kalian lelah, kalian tuh nanti menjadi apatis di sini. Jadi kayak merasa nggak dicintai. Padahal kalian tuh yang menutup mata. Jangan sampai apatis, jangan sampai merasa tidak dicintai. Itu penting. Jangan sampai merasa untuk tidak dicintai. Cobalah mulai sekarang 2021 membuka mata kalian. Bukan dia aja kok cacah jiwa kamu. Cacah jiwa terbagi dari ribuan, ratusan. Kamu nanti bisa ketemu cacah jiwa kamu yang lain. Itu hanya motivasi ya. Tapi kalau kamu masih mempertahankan ini dengan kamu tidak bisa move, yaitu jatuhnya nanti adalah mental blocking. Itu nggak bagus. Dan aku tidak mau mengajak para viewer aku di sini itu mengalami atau mendapat mental blocking hanya gara-gara pasangan twin flame ini. Twin flame itu harusnya saling menjaga, saling tidak mengganggu privasi masing-masing, saling mengerti ya. Ada lu asik, gue asik. Udah 50-50, sudah cukup. Kamu masih ketemu twin flame yang lain untuk melengkapi sesuatu. Jangan sampai hubungan ini menjadi suatu toksik atau karmik. Aku nggak mau. Jadi nanti itu bahasan lain ya. Kalau udah jadi tapi tidak semua karmik itu twin flame. Hati-hati. Apa bedanya Kamela? Nanti ya, aku harus buat materinya dulu dengan orang-orang yang berbagai sumber yang terpercaya. Jadi aku menjelaskan juga nggak sembarangan. Oke, kita lihat energinya di sini. Engagement. Ya, bisa jadi salah satu dari kalian ini memang sudah terikat, atau kamu yang sudah terikat. Yang pasti salah satunya ini sudah dengan higher commitment. Dua-duanya juga bisa, kan aku bilang di sini. Kalian tuh biasa jadi sudah punya pasangan masing-masing, sudah ada ikatan. Jadi gimana dong? Kalian tidak mungkin berbicara, ya daya aku gimana kak? Ya nggak ada daya, seperti itu tidak perlu didaya, tapi dinikmati saja flow-nya gitu. Cinta, twin flame itu lebih dari cinta. Kamu bisa loh cinta sama seseorang, besok dia sakitin kamu udah dapat yang lain, itu udah slow stop. Tapi kalau twin flame itu lifetime. Jadi harap dibedakan ya teman-teman, mana tuh karmik, mana tuh twin flame. Pastikan dia twin flame kamu dan dia nyadarin juga. Jangan sampai salah satu menjadi obsesi. Kamu merasa dia twin flame kamu, tapi dianya enggak deh. Sejak kapan jadi twin flame kamu? Ya kan? Dia udah punya twin flame sendiri pasti. Jangan dipaksain, twin flame tuh gak bisa dipaksain. Harus kesepakatan dari dua belah pihak bahwa tuh memang kamu twin flame dia dan dia mengerti, kok aku juga cocok sama kamu ya. Nah itu tuh baru buka. Tapi namanya apa nih? Kita nggak bisa lebih dari ini. Kita udah kayak saudara kembar gitu, tapi beda muka, beda ibu, beda bapak. Aku bilang apa? Meninggalkan sesuatu di sini. Ini kartunya adalah fond farewell. Intinya ini dari Tower. Kalau dia itu ya, segala sesuatu yang ditinggalkan itu akan susah. Tapi jika kamu bertanya, kenapa aku harus meninggalkan? Jawabannya, dengan kamu meninggalkan, kamu bisa mendapat clear vision. Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kamu buta di sini.
Kamu tidak melihat hubungan orang, kamu tidak melihat sekitar kamu mencintai kamu. Dengan kamu pergi dari hubungan ini, ya, dari twin flame engagement, toh dia nggak kemana-mana. Yang harus dilakukan adalah stop komunikasi, ataupun memang kalian menyadari bahwa kalian tuh cuma sebatas take and give. Sudah. Jangan dibawa ke tunangan atau dibawa kemana. Syukur-syukur kalau tunangan, ya kan, rata-rata nggak bisa. Karena secara jiwa kalian tuh saudara. Ya gimana kamu nikah sama saudara kamu sendiri? Aduh, aku jahat ya ketawa, ya Allah. Aku nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih, nggak boleh buat orang lain sedih. Di sini dengan kalian pergi itu pun nggak masalah. Kalian misalnya kayak, oke, aku udah stop dan aku biasa aja sama kamu. Kalau curhat nggak usah ke aku, ya mungkin ke tempat lain. Atau kamu kalau mau curhat sebatas teman curhat aja. Aku akan support kamu. Nah, netralkan perasaan itu. Kamu pergi dari perasaan yang mengikat, yang ibaratnya kayak ini. Karena semakin mengikat itu semakin sakit, gitu loh. Terikat itu tidak enak, ya. Jadi kamu di sini harusnya pergi, harus menyelesaikan. Dan kita buka kartu adalah work through your fears. Ini adalah ketakutan kamu, ya. Kamu ketakutan pergi dari dia. Kamu takut ego kamu tidak terpuaskan. Kamu takut kalau kamu pergi, kamunya mati, gitu. Sebenarnya secara pikiran bisa aja mati, karena twin flame itu adalah salah satu dari bagian jiwa kamu. Kalau dia hilang, kamu juga akan lost. Tapi body dan pikiran kamu saat ini adalah kamu yang kontrol, ya. Jadi tidak bisa kamu bilang, oh nggak ada dia, aku mati. No. Ini pesannya adalah dengan kamu pergi, kamu bisa mengatasi ketakutan kamu. Di sini aku tidak bisa memberikan sebuah solusi, tapi aku hanya memberikan jalan. Jadi untuk namanya kalian yang memang sebenarnya di posisi ini, jalannya gimana sih? Kalian pergi dari perasaan itu, kalian melangkah, kalian mulai menerima orang yang memberikan perhatian sama kalian. Jangan kalian menjadi apatis. Itu pesan aku satu. Dan setelah kamu sudah bisa accepting, sudah bisa menerima, buatlah dia juga sama. Dia adalah seseorang yang memperhatikan kamu, that's it. Stop. Kamu fokus sama orang yang kamu sudah jadi soulmate kamu saat ini. Itu sih yang paling terbaik, dan itu adalah hal yang bijak. Jika kamu melepaskan, kamu akan dapat cinta yang lebih dari orang-orang sekitar kamu, gak cuma dia. Sehingga udah gak ada lagi namanya boundaries, sehingga gak ada lagi namanya jaga privasi masing-masing. Whatever, privasi itu mesti dijaga. Ya. Tapi gimana sih kalau kita berdua tiba-tiba ngomong, hey, apa kabar? Baik. Enak gak? Enggak kan? Privasi dijaga, tapi bukan berarti kita menjadi dingin. Oke? Jadi itu adalah pembacaan buat kalian. Jika memang dibilangnya resonate, ya alhamdulillah, silakan like, share, subscribe, dan juga turn notifikasinya di on kan. Turn the notification on. Aku suka ngomong kecepatan. Jadi inilah, dan sudah. Kalian harus happy, harus bahagia di tahun baru, awal yang baru, cari duit yang banyak. Oke? Bye-bye.